Tinus, Papa panggil. Tinus menghampiri bapaknya dan bapak mengeluarkan uang 100.000. Ini 100.000. Oh, ke kios depan ya, beli papa rokok. Dan uang kembalinya bilang sama penjaga kios itu, dia kasih 2.000 kah, 5.000 kah. Janda miskin itu telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang Tuhan kasihi, juga siapa saja yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Saya awali khotbah ini dengan sebuah cerita. Satu keluarga mau pergi ke gereja hari Minggu pagi. Bapak bertanya kepada mama, "Ma, ada uang kecil kah?" Dan istrinya menjawab, "Tidak ada." "Coba panggil Tinus." Itu salah seorang anaknya. "Tinus, Papa panggil." Tinus menghampiri bapaknya dan bapak mengeluarkan uang 100.000. Ini 100.000. Oh, ke kios depan ya, beli papa rokok. Dan uang kembalinya bilang sama penjaga kios itu, dia kasih 2.000 kah, 5.000 kah. Tinus segera lari ke kios. Tidak lama dia kembali dengan sebungkus rokok dan uang-uang yang 5.000, 2.000. Dan sang bapak mengambilnya dan dia bagi kepada anak-anaknya dan istrinya. Tinus tanya, "Untuk apa, Pak, uang ini?" Tadi sebentar ke gereja toh, kasih derma." Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, pagi ini Yesus menyempatkan diri untuk memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ada banyak orang berada, katakanlah orang kaya, yang datang dan memasukkan uang ke dalam peti itu. Kelihatannya banyak. Ada seorang janda miskin yang juga datang di depan peti persembahan dan dia memasukkan 2 uang tembaga. Itu uang receh terkecil bersama Yesus. Dan dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sangat mengherankan. Yesus bilang, coba lihat, janda itu memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya itu. Apa? Uang receh lebih besar dari uang jutaan itu? Ya. Janda itu hanya mempunyai uang sebanyak 2 keping tembaga, uang receh yang terkecil. Dan kalau semua itu janda itu berikan, dia memasukkan di dalam peti persembahan, berarti dia memberikan seluruh hartanya. Itu sebabnya Yesus bilang dia memberi lebih banyak. Sementara
Orang-orang berada, orang-orang kaya mungkin memberikan banyak, bisa ratusan ribu bahkan mungkin jutaan dia kasih. Tetapi uang yang kedengarannya jumlah banyak itu adalah sedikit dari uangnya yang banyak, yang mungkin ratusan juta ada di rekeningnya. Dengan cerita ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak, Yesus mau tegaskan apa? Yesus mau bilang hal ini. Kalau Anda memberi sesuatu kepada Tuhan, maka pemberian itu hendaknya mengungkapkan dirimu. Dengar bacaan pertama tadi. Janda miskin punya hanya roti sekian, tepung sekian, minyak sekian, tapi karena diminta oleh Nabi untuk memberikan kepadanya makanan menghilangkan rasa lapar, dia memberikan seluruhnya. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberi lebih banyak, dan betul, tepung dan minyaknya tidak habis-habisnya. Dalam bacaan kedua kita dengar Tuhan Yesus, dia memberikan dirinya seutuhnya. Tubuh dan darahnya dia kasih percuma-percuma, dan umat manusia menerimanya tanpa bayar. Sebentar saat kemudian Anda akan maju ke depan dan menerima tubuh Kristus, menerima Yesus free tanpa bayar. Rahmat surgawi itu tidak usah kau bayar. Dan kalau begitu, kita kembali ke cerita awal dalam khotbah tadi. Pastor mau menggarisbawahi, jangan tunjukkan kepada anakmu bahwa memberi 100.000 itu terlalu besar, jadi harus ditukarkan dengan 2.000. Jangan beri kesan kepada anak-anakmu bahwa pemberian kepada Tuhan adalah derma seadanya, sisa uang belanja rokok. Bayangkan itu. Nah, menyangkut sikap batin dalam hal memberi derma, tidak ada beda orang kaya dan orang miskin. Keduanya punya kans yang sama untuk menjadi orang baik atau orang tidak baik. Orang kaya itu bisa dermawan, dia bisa orang kikir. Orang miskin bisa dermawan, bisa juga dia orang kikir. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung motivasi dalam memberikan derma itu. Memberi dengan bebas atau terpaksa. Memberi karena memang sudah diniatkan di rumah, atau karena ini memang rutin. Sesudah doa umat kita basuh persembahan dan kantong kolekte diedarkan. Ini kan sudah rutin begitu. Maka apa ada di dalam saku, berapapun itu dikasih. Memberi sebagai ungkapan persembahan diri, atau memberi dari sisa uang beli rokok. Di sini hanya kau dan Tuhan Allah yang tahu. Kita semua tidak tahu. Nah, sebentar nanti saat persembahan, kantong kolekte akan diedarkan. Pastor mau katakan, berapapun uang yang Anda isi di kantong kolekte itu, besar atau kecil, banyak atau sedikit, ingat baik-baik, bobotnya ada di motivasi. Maknanya ada di niat.
Kolekte yang nanti engkau berikan kepada Tuhan, entah 2.000 atau 1 juta, adalah ungkapan isi hatimu, ungkapan keluargamu, gambaran dirimu, gambaran keluargamu. Akhirnya, catatan peringatan yang penting, kau pakai ojek. Bagi yang pakai ojek tadi datang ke gereja, kau bayar paling tidak 5.000. Ada yang 10.000. Lalu engkau kasih kepada Tuhan saat persembahan 1.000. Kau kasih 2.000. Bisa kan? Kau punya rasa apa? Kasih kepada tukang ojek 5.000, 10.000, dan kasih kepada Tuhan Allah 1.000, 2.000. Pikir itu. Pikir itu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan yang engkau lakukan untuk menghasilkan uang yang engkau berikan sebagai derma. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.